Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama Kak Fajar di sini. Sekarang kita akan membahas latihan soal untuk TKA PPKN tahun 2026. Oke, kita lihat soal nomor 1. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 hasil amandemen, Presiden memiliki hak prerogatif di bidang yudisial yaitu memberikan amnesti dan abolisi. Namun demi mencegah absolutisme, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi untuk amnesti dan abolisi ini konsepnya itu adalah pengampunan ya, biasanya pengampunan untuk para pelaku tindak pidana gitu berdasarkan keputusan yang dimiliki oleh presiden melalui hak prerogatifnya ini. Nah, kita lihat dari opsi yang A. Jadi untuk harus memperhatikan pertimbangan dari siapa. Kita lihat jawaban yang A. Mahkamah Agung ini bukan jawaban yang tepat ya, karena Mahkamah Agung itu harusnya memberikan pertimbangan terhadap rehabilitasi dan juga gerasi. Jadi bukan amnesti dan abolisi ya. Jadi ini jawabannya yang salah. Kita lihat opsi yang B, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini opsi yang benar ya teman-teman, karena DPR itu dalam pasal 14 ayat 2 14 ayat 2 UUD 1945 itu dijelaskan bahwa presiden itu berhak untuk memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi jawabannya yang B. Kita jawabannya yang C, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu tidak punya wewenang ya untuk memberikan pertimbangan terhadap amnesti dan abolisi. Jadi ini jawaban yang salah. Lalu kita lihat MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini juga jawaban yang salah karena tugas MPR atau wewenangnya itu adalah melantik dan juga memberhentikan presiden. Lalu kita lihat opsi yang E, Dewan Perwakilan Daerah, ini juga jawaban yang salah karena tugas dari DPD itu adalah memberikan masukan atau pertimbangan terhadap rancangan undang-undang gitu. Jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, kita lanjut pembahasan soal yang berikutnya. Sekarang kita akan bahas soal yang nomor 2. Penggusuran lahan milik masyarakat adat tanpa dialog yang setara dan tanpa kompensasi adil oleh korporasi merupakan bentuk pelanggaran HAM. Di sini ada kata kunci, salah warnanya ya. Bentuk pelanggaran HAM di sini. Bentuk pelanggaran HAM. Praktik tersebut paling bertentangan dengan esensi Pancasila, khususnya sila ke. Di sini sebenarnya ada kata kuncinya ya, hak asasi manusia. Jadi utamanya di sini adalah mementingkan bagaimana bisa terjadi atau tercipta kehidupan yang adil di masyarakat dan juga secara sosial itu hak asasi manusia ini bisa lebih dihargai. Jadi dalam Pancasila itu yang membahas atau yang menekankan mengenai pentingnya keadilan sosial itu kan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kayak gitu, keadilan sosial sama ada di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil. Jadi ini adalah dua sila yang membahas atau fokusnya itu adalah tentang hak asasi manusia. Maka jawabannya di sini yang B ya. Sila kedua dan sila yang kelima. Kenapa yang lain salah? Karena sila ke-1 di sini kita bisa lihat opsi yang A ada sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa itu tidak ada kaitannya dengan soal di sini. Lalu berarti yang A dan E itu salah. Kita bisa lihat opsi yang C, Persatuan Indonesia, sila ketiga ya. Itu juga salah ya, karena fokusnya Persatuan Indonesia itu adalah tentang bersatu dalam perbedaan. Dan sila keempat itu harusnya fokusnya itu kepada permusyawaratan gitu. Jadi itu adalah jawabannya yang kurang tepat juga gitu. Untuk meskipun di sini ada unsur ini ya, tanpa adanya dialog yang setara, tidak ada musyawarah, tapi ya pada akhirnya itu adalah bentuk pelanggaran HAM juga. Makanya yang lebih tepat itu adalah opsi yang B, 2 dan 5. Keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.